Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaruniakan kita kesehatan, kemudahan rezeki, serta bermacam nikmat yang hari ini mengalir terus pada setiap diri kita. Teman-teman yang berbahagia, sahabat-sahabat semuanya, kehidupan kita berangsur-angsur menuju perbaikan. Kita telah meninggalkan pandemi menimpa negeri kita ini kurang lebih 2 tahun lamanya. Telah kita lewati itu semua, bukan berarti kita sudah terbebas dari ancaman berbagai macam wabah penyakit ataupun berbagai macam bakteri virus-virus yang selama ini sudah kita perangi. Kita akan terus meningkatkan kesehatan, waspada terus terhadap berbagai macam wabah-wabah yang akan berdatangan silih berganti. Jenis wabah yang sudah ada selama ini, tentunya ini menjadi ujian bagi kita. Semakin banyak teknologi yang berkembang, semakin baik kesehatan, semakin bagus dunia kesehatan, semakin banyak sekali muncul penyakit-penyakit yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Untuk itu wacana ke depan kita hanyalah dengan cara terus optimis, meningkatkan metabolisme diri dengan menjaga diri kita untuk berada pada kondisi yang stabil kesehatannya, dan tentunya ibadah menjadi dasar untuk bagaimana kita menyelaraskan kesehatan itu dengan kesehatan spiritual. Kesehatan mental spiritual ini menjadi penyeimbang bagi kesehatan fisik. Kalau fisik kita sehat semata tetapi mental spiritual kita ini melemah, maka kita juga tidak akan memiliki daya tahan yang kuat, tidak akan memiliki semangat yang tinggi, tidak memiliki ruh untuk menggerakkan fisik kita ini. Maka pentingnya spiritualitas dalam setiap individu itu memberikan pencerahan, memberikan kenyamanan, ketenangan, dan juga efek yang membuat kita berada pada kondisi yang stabil. Sahabat-sahabat yang berbahagia, hari ini spiritualisme manusia berangkat dari berbagai macam agama, berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda pandangan, berbeda-beda aturan. Tidak perlu untuk kita persoalkan apakah kita beragama Muslim atau Kristen atau Hindu atau Buddha. Itu sudah ada pada platform di mana negeri kita ini berdasarkan Pancasila, menganut falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Semua agama dilindungi, mendapat hak yang sama. Ketika kita memiliki norma agama yang berbeda dengan orang lain, norma kita itu yang harus kita pertahankan, tetapi tidak perlu kita merendahkan atau menguji norma agama pihak lain itu berdasarkan norma agama kita. Kita terpenting kemampuan untuk hidup berdampingan menjadi pesona bagi orang yang berbeda keyakinan. Begitu juga Islam mengajarkan bahwa dahulu ketika Nabi dalam piagam Madinah telah memberikan ruang yang sama untuk kaum Yahudi. Mereka dilindungi hak-haknya sebagaimana hak orang Muslim. Walaupun orang Muslim telah menjadi penguasa di Madinah yang membuka kemajuan bangsa Arab waktu itu, tetapi pihak yang termarginalkan, bangsa Yahudi, bangsa Arab Badui yang waktu itu masih tidak memeluk agama Islam, mereka boleh berdampingan. Mereka disebut zimmi, bukan kafir. Kafir zimmi. Zimmi artinya orang yang mau hidup rukun berdampingan dan bermuamalah dengan baik, itu mereka mendapatkan tempat yang layak. Tidak boleh kita mengatakan kepada mereka kafir. Perlakuan yang lembut, perlakuan yang santun dari yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW itu hari ini mengalir terus. Hari ini terus dijadikan sebagai semangat Bhinneka Tunggal Ikaan yang ada di negeri kita ini, sehingga wadah yang sudah tepat inilah yang akan membawa kita ini kepada bangsa yang maju ke depan. Mungkin barangkali sebagian dari kita belum bisa menerima perbedaan itu,
Tapi ketika Anda bertemu dengan orang dari berbagai macam wilayah, misalnya belahan bumi yang barat bertemu dengan belahan bumi yang timur, maka di situ perbedaan jelas sekali. Bagi kita yang hanya tinggal di wilayah, sebuah wilayah yang kecil, apa dalam satu pulau, apa dalam satu provinsi, maka pertemuan kita manusia yang kita temukan itu hanya itu saja. Tentu kita tidak mengetahui apa itu perbedaan, karena kita hanya misalnya orang yang tinggal di Pulau Jawa bertemu hanya dengan orang-orang Jawa, orang yang di Sumatera bertemu hanya dengan orang-orang Sumatera, maka dia tidak mengenal lebih dalam lagi tentang arti perbedaan. Ketika dia keluar dari ruang lingkup itu, misalnya terbang ke wilayah lain, apakah ke Malaysia, apakah ke India, atau apakah ke belahan negeri yang lain, akan dia saksikan sendiri begitu besar perbedaan manusia, tetapi itu tidak akan bisa menggoyahkan dari keyakinan setiap orang-orang yang telah menganut keberagaman agama tadi. Jadi kalau sekiranya kita berada pada satu wilayah dengan memaksakan kehendak supaya apa yang kita yakini, apa yang kita pahami, apa yang kita miliki ini supaya dimengerti oleh pihak lain, tentunya ini adalah suatu pemahaman yang masih belum mencerminkan kebineka tunggal ikaan. Untuk itu kita bergaul dengan orang dari sudut manapun, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam kebudayaan yang berbeda. Itu gunanya adalah kita mengaplikasikan sejauh mana temperatur stabilitas keyakinan yang ada pada diri kita itu agar tetap ada di tengah-tengah kondisi yang majemuk tadi. Kalau kita terbang ke Pulau Bali, di sana mayoritas orang beragama Hindu, tentunya kita akan terkendala ketika orang Muslim yang menginginkan menu-menu hidangan yang Islami, yang halal, karena di sana tidak mengenal halal. Karena halal adalah produk yang Islam, produk non-Islam tidak ada label halal. Kita kesulitan, dan tidak hanya itu saja, kita akan bertemu dengan orang yang berbeda agama dan cara berpakaiannya juga berbeda. Kita akan bertemu dengan orang yang dari berbagai macam negara, makanan dan semuanya sangat lain. Disitulah kita bisa melengkapi diri kita. Wilayah yang saya huni misalnya mayoritas Muslim, maka saya tidak menemukan perbedaan yang besar, yang mencolok. Mudah sekali mempraktekkan apa yang saya yakini, mudah sekali saya untuk membahas, berdiskusi, ataupun saling mengungkapkan semua apa yang ada, karena kita hanya bertemu dengan orang yang sejenis, hanya orang yang sepemahaman, hanya orang yang seagama. Dan ketika hari ini saya berada pada wilayah berbeda pemahaman, berbeda agama, bisa menjaga diri, menjaga etika, menjaga perasaan mereka. Dan andai kata apa yang kita lakukan di tempat wilayah yang heterogen tadi bisa kita bawa ke wilayah kita yang homogen, kita lebih bersikap lebih hati-hati, kita lebih punya empati, toleransi. Terjadinya berbagai macam gesekan antara non sependapat, Muslim atau non Muslim, Kristen atau non Kristen, sangat akan bisa kita eliminir, akan kita tekan semakin sedikit lagi. Karena beberapa saat yang lalu begitu mencuat orang yang merayakan, orang yang beribadah dengan keyakinan dan agamanya di tempatnya, di wilayahnya, rumahnya, di demo, dipersekusi, didatangi, dihujat. Inilah kemerosotan yang hari ini di zaman yang sudah modern, di zaman Pancasila Kebhinneka Tunggal Ikaan itu semakin dipupuk, tetapi masih kita temukan perkara-perkara seperti ini. Apalagi saat-saat seperti hari ini adanya pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Berkaca pada pemilu yang lalu,
orang-orang menggunakan agama untuk menjadi kendaraan politik dan sangat merugikan terhadap kebersamaan, persatuan, sehingga perpecahan-perpecahan dari berdasarkan agama ini terasa. Sebagian kelompok minoritas ini sangat dirugikan. Kita berharap kita menyambut pemilu yang akan datang ini, gesekan semacam ini tentunya hilang sama sekali dan dapat perangi bersama-sama. Kita adakan perbaikan. Pemilu yang lalu biarlah semua itu menjadi pembelajaran yang terbaik, dan kita sambut pemilu yang lebih baik dia akan datang. Kita akan memilih siapapun yang jadi itu pilihan setiap diri individu. Jangan sampai memecah kebersamaan, memecah persatuan, memecah toleransi beragama. Harapan akan terus ditanamkan, harapan akan terus ada, tetapi harapan akan tinggal harapan sekiranya setiap kita bagi yang kaum mayoritas ini tidak memberikan contoh terbaik untuk para minoritas, yang akan menjadi orang yang paling dirugikan. Begitu kira-kira. Barangkali sahabat-sahabat memiliki pandangan, memiliki berbagai macam pemahaman yang bisa untuk kita jadikan pembelajaran untuk sahabat-sahabat yang lain, maka perlu kita sebarkan, perlu kita ajak orang-orang yang masih dibelenggu oleh keterbatasan pemahaman. Kita ajak mereka untuk mengerti, kita bawa mereka pada literasi yang lebih luas sehingga mereka punya sumbu yang cukup panjang, tidak mudah tersulut emosi hanya kalimat-kalimat, hanya provokasi-provokasi, hanya berdasarkan katanya-katanya, hanya berdasarkan isu-isu semata, yang semuanya itu akan merugikan. Hari ini dipenuhi berbagai macam hoax, berbagai macam serangkaian provokasi yang sangat tidak adaptif terhadap kemajuan. Maka untuk itu dunia digitalisasi ini kita sebarkan kebaikan-kebaikan supaya hoax yang bermunculan itu semakin tersisih oleh adanya keluasan berpikir dari setiap para pengguna dunia digital. Begitu, semoga ini menjadi manfaat, membuat kita lebih yakin, lebih percaya diri, lebih toleransi, lebih bersatu lagi untuk menghadapi pemilu, menghadapi masa depan bersama-sama di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian kiranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.